Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan Yuda Kusuma Autovlog. Kali ini kita ada di gudang gudang Suzuki. Nah, ini gudang Suzuki Bantul. Ya emang isinya begini ya, tapi di dalamnya depannya itu rame banget mobil-mobil Suzuki Carry. Nah, sekarang di Agustus ini Suzuki punya dua produk yang sangat wah banget. Nah, salah satunya akan kita review, yaitu adalah ini dia. Yoi, warnanya merah ngejreng ya, Suzuki Espresso. Silahkan simak video berikut ini. Oke Mas Bro, kali ini kita ada Suzuki Espresso. Ini adalah mobil yang sebenarnya city car, tapi didesain ala-ala crossover. Jadi kelihatannya berbeda ya dibanding city car pada umumnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari gambar atau kita lihat dari video dan lain-lain, mobil ini nggak fotogenik. Tapi kalau dilihat secara langsung kita merasa wah gitu ya. Kelihatannya ciamik. Ini nggak ngada-ngada ya, ini pengalaman pertama saya juga ngelihatnya seperti itu. Jadi ternyata mobilnya tuh bagus, malah bagus. Jadi teman-teman bisa rasakan sendiri nanti datang ke pameran atau showroom. Nanti kalau ketemu Suzuki Espresso, coba dilihat, diraba, dirasa, dan test drive. Nah, kalau mau test drive bisa ke saya, Yuda Suzuki, di 0895 1910 0991. Jadi teman-teman bisa merasakan mobilnya, dan nanti kalau ngerasa menarik langsung hubungi saya, Yuda Suzuki. Lanjut lagi, kali ini kita bisa bilang ini mobil ini memang city car yang didesain crossover. Jadi city car yang agak berbeda ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Rata-rata city car pada umumnya yang memang modelnya cenderung kompak, bulat, dan lain-lain. Kalau ini dibuat lebih gagah gitu ya, mengingatkan saya pada Katana. Saya ngerasa lebih mirip kayak Katana gitu ya. Jadi kompak, lucu gitu ya. Ini adalah mobil yang lucu gitu kalau menurut saya. Dan ini cocok sekali kalau dipakai misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya punya, maksudnya ibunya, kok bapaknya punya ibunya. Maksudnya istrinya butuh mobil gitu ya untuk antar jemput anak dan lain-lain. Ini mobil ya salah satu pilihan yang cocok untuk mobilnya ringan, lucu, funky, irit pula ya kan, kompak, dan mesinnya durable. Sekarang kita lihat dari mana dulu? Oke, kita lihat dari muka. Nah, kalau di mukanya tuh seperti ini. Dia tuh ada aura agak ignisan gitu ya. Tapi dibuat lebih ramping dan lebih kompak ya. Lucu sih mukanya. Terus grillnya ini kelihatan banget, ini grill yang ala SUV, trademarknya Suzuki ya. Rata-rata mulai dari Ignis, Jimny, Vitara baru, itu semua grillnya modelnya seperti ini. Terus agak ke bawah ini dia dibuat lebih sangar ya, model A gitu ya, model A gitu grillnya. Terus juga itu kita bisa lihat itu radiatornya nyempil di dalam. Terus di bawahnya ada side skirt ya kan. Kok side skirt sih, apa namanya, body molding. Nah, body molding menguatkan karakternya dia. Jadi ini sebenarnya city car yang berkarakter ya. Susah dilupain orang soalnya bentuknya itu berbeda dengan city car pada umumnya gitu ya. Dan yang menarik adalah di sini ini loh, bumpernya karena ada side molding jadi ada dua gitu. Terus ini side molding, body moldingnya. Kita bisa lihat body moldingnya di sini ada silver plate gitu. Body moldingnya oke ya. Ini gambar dari samping seperti ini. Untuk kaki-kakinya seperti ini dia. Ini adalah ban ring 14. Ini 14 menggunakan ban ukuran 165/76. Terus dia warnanya two tone. Jadi beda dengan versi Indianya. Kalau Indianya dia pakai ring 13, kalau yang di sini kita pakai ring 14. Pengereman sudah cakram juga. Kaki-kakinya seperti ini. Ini handle pintunya seperti ini ya. Handle pintunya model ungkit. Kaca filmnya dia sudah kaca film. Di sini dibikin warna black. Terus di sini juga ada spionnya. Model spionnya itu warna body, tapi untuk pengaturannya memang masih manual. Terus habis itu kita tarik dari belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dari belakangnya seperti ini ya. Dia kompak gitu, lucu gitu. Bandingin sama Picantos itu ya. Beda gitu, auranya beda gitu. Dan dia karena lebih kompak jadinya lebih mudah untuk digunakan semua kalangan ya. Dari cowok maupun cewek itu mudah banget menggunakan mobil ini. Nah, kalau dari pirantinya kita di sini bisa lihat, di sini udah ada spoiler, terus di sini ada stop lamp.
tapi yang bagian atas. Terus di sini ada defogger nih, defogger agak jarang sebenarnya. Terus di sini lampunya seperti ini, lampunya dia masih bohlam semua, tapi nggak apa-apa juga karena semua kompetitornya rata-rata bohlam. Dia di sini dibikin lebih itu ya, apa pendaran-pendaran gitu. Jadi ada signature yang lumayan gitu signaturenya. Terus grillnya ini Suzuki dan Espresso di sini logonya. Bumper bawahnya kita bisa lihat seperti itu ya. Bumper bawahnya, di bawahnya plat nomor, dan di bawahnya lagi protection. Terus itu knalpotnya modelnya seperti itu, kaki-kakinya modelnya seperti ini. Mungkin memang terasa ganjil ya, tapi kalau kita kasih ban yang lebih besar, itu saya rasa dia bakal lebih dapet gitu ya. Dimensi lebarnya dapet, terus diameter bannya juga dapet. Oh iya, di sini juga ada cat eye-nya. Mantap. Ini lihat dari samping seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Oh iya, di atasnya nih seperti ini. Ini dia dibikin model bergelombang gitu, dan ini ada antenanya. Sekarang kita coba lihat kabinnya. Nah, ini kalau kabinnya kita bisa lihat di sini. Dia modelnya memang keren gitu, lebih cool, banyak berlekuk-lekukan, jadi lebih atraktif juga. Nah, ini untuk kabin belakang. Kabin belakang modelnya seperti ini. Kabin belakang modelnya seperti ini. Dia lebih lapang ya, membuat kesan lapang di belakang, jadi lebih enak. Dan tadi sempat kita muter-muter, dia juga lebih kedap kabinnya, lebih adem juga dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya gitu. Jadi menarik ya. Ya, kira-kira ini kalau bagian belakangnya seperti ini kita bisa bilang ya, ini ukurannya juga cukup normal untuk kepala saya, jauh sekali, banyak space untuk di kepala. Ini dengan tinggi badan saya yang 176, ini modelnya seperti ini ya, kaki-kakinya oke lah, masih aman sekali. Dan ini kita bisa selonjoran, kaki bisa nyempil ke bawah, jadi sangat mantap gitu ya. Terus yang saya rasakan untuk di kabinnya itu dia meruang sekali. Kita bisa lihat nih jendelanya sangat lebar, gede, jadi kita nggak merasa terkungkung ya. Bagian depan juga enak untuk dilihat, visibilitas kita untuk ke depan juga masih bisa kejangkau dengan sangat full dan penuh. Bagian belakang juga cukup bagus ya, apalagi kalau buat mundur. Biasanya kan orang kalau mundur refleks banget ya, nengok gitu. Nah, ini masih kelihatan ya untuk bagian belakangnya. Terus juga untuk bahannya, bahan joknya itu juga menarik sih nih ya. Bahan joknya kayak gini nih. Dia modelnya pattern seperti ini, dan dia busanya tebal. Dia cukup suportif ya untuk bagian bangku belakang gitu. Jadi kita untuk paha saya juga semua tersangga dengan baik gitu. Kira-kira seperti ini kabinnya. Nah, ini teman-teman bagian kabinnya seperti ini. Kabinnya terlihat lebih atraktif ya, dengan model yang mirip seperti Mini Cooper. Kita lihat di tengahnya itu, dia model tengahnya dibuat membulat, jadi kesan Mini Coopernya terasa ya. Dia juga tidak terlihat basic dengan dashboard yang seperti ini, terlihat kokoh juga. Kisi-kisi AC ada di bagian kiri kanannya yang bagian bundar itu. Terus juga kita bisa lihat ya, speedometernya dia itu sebenarnya agak di atas ini. Nah, terus di bawahnya itu ini head unitnya. Terus di sini ada power window. Ini power window, dan yang tengah itu hazard. Nah, yang di bawah ini adalah AC ya. Putaran AC-nya masih manual, tapi dia saat dipegang dia lebih rigid, lebih mantep gitu ya. Terus di bawahnya kalau kita bisa lihat seperti ini ya, dan di bawahnya itu untuk pembuka kisi-kisi AC. Terus di bawahnya lagi ada slot buat ngecas 12 volt dan 120 watt gitu ya. Terus ada tempat penyimpanan di sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan, dan di bawahnya lagi ada tempat buat naruh minum alias cup holder. Nah, ini adalah transmisi AGS-nya, automatic gawean Suzuki. Auto gear shift. Nah, ini transmisi yang bisa dibilang salah satu pamungkasnya Suzuki ya. Gearnya cukup mudah digunakan, dan dia juga bisa semi gaya Triptonic gitu ya. Ada plus dan minusnya. Nah, di sini ada handbrake-nya dan sabuk pengaman. Oke. Nah, kalau di depan nih seperti ini ya. Ini setirnya, ini kuncinya seperti ini, dan dia sudah immobilizer. Oke, kita lihat di sini kabinnya seperti ini, dan ini speedometernya modelnya digital ya. Digital. Di sini ada tachometer, di sini perpindahan buat gearnya, terus di sini odometernya, terus di sini ada buat indikator BBM, di sini handbrake, sabuk pengaman, terus di bawahnya juga ada ini head unit layar sentuh ukurannya 7 inci. Nah, di sini ada power window-nya.
Nah, seperti itu. Jadi power window-nya di tengah. Terus di sini hazard, Terus di sini buat AC-nya, kisi-kisi AC-nya dia ada di sini. Dan di sini dia ada heaternya, pemanas gitu. Agak jarang ya. Memang di Suzuki ini agak unik gitu ya. Jadi karena AC-nya ada heaternya juga gitu. Lumayan kalau buat ke Dieng gitu kan. Kalau kedinginan banget tuh bisa pakai heaternya. Terus di sini ventilasi AC dia bisa dibuka dan ditutup gitu ya. Nah, ini yang tadi. Nah, kalau kita mau ngecas dia di sini kita kudu kasih extend ya. 12V 20 watt. Oke, di sini tempat penyimpanannya walaupun agak kecil tapi lumayan ya buat koin dan segala macam itu oke banget. Cup holder ada 2 di sini. Dan ini transmisinya nih transmisi AGS, automatic gawean Suzuki. Mantep ya. Auto gear shift maksudnya. Nah, ini ada handbrake-nya seperti ini. Terus untuk dashboardnya modelnya seperti ini, dia dibuat lebih kokoh, rugged dan mantap ya, mantap. Nggak apa-apa, hard plastik nggak apa-apa karena kita memang rata-rata city car masih seperti itu. Nah, ini laci penyimpanannya seperti ini dan dia kalau kita mau aux in bisa pakai di sini ya. Sudah di sini ada tempat buat penyimpanan, masih oke banget. Dan apalagi ya, untuk setirnya modelnya seperti ini, dia lebih fleksibel. Klaksonnya ya kayak gitu klaksonnya. Terus di sini sennya seperti ini ya, sennya di sini. Ini buat indikator lampunya, lampu-lampuan. Dan di sini untuk wipernya udah intermittent juga. Terus untuk setir, oh ya, setirnya nggak bisa dimaju mundurin ya, wajar sih. Terus sama di sini dia masih dummy ya, tombol-tombolnya di sini bisa dipakai kalau buat kita modif-modif sesuatu, tempat buat receh. Terus di sini buat buka kap mesin, dia modelnya gini deng. Nah gitu. Terus di sini untuk membuka bensin dan membuka bagasi. Oke, sekarang kita buka dua-duanya, nanti kita bisa lihat dari belakang. Ya, ini kira-kira saya dengan tinggi 176 cm. Ini saya atur dulu. Ini terlalu jauh buat saya. Terlalu jauh, gila, untuk sebuah Suzuki Espresso gitu ya. Modelnya seperti ini, kita bisa bilang ini ergonominya bagus aja gitu. Dan di sini ruang kepala sangat lapang ya, ruang kepalanya oke banget, oke punya. Terus kita bisa bilang untuk posisi berkendara visibilitasnya sangat bagus, pilarnya tidak terlalu mengganggu. Dan memang kalau untuk ke posisi setir memang masih fix, tapi masih oke untuk ergonominya. Kita bisa lihat, nah ini oke sekali ya ergonominya. Kaki-kaki juga aman banget. Kira-kira itu kalau untuk di bagian pengemudi, mudah digunakan pas saat di jalan, remnya juga oke. Ya, ini sebenarnya bukan mobil yang sulit sih, gampang aja. Oh iya, satu hal, nih dia modelnya masih manual, tapi nggak apa-apa karena mudah digunakan. Nah, ini yang untuk di bagian door trimnya seperti ini, modelnya masih hard plastik tapi dia dibuat jadinya kesannya lebih mewah dan lebih atraktif gitu ya, karena banyak pattern-patternnya gitu. Ini pattern, ini kelihatan enak untuk dilihat. Terus di sini modelnya ada garnish silver, di sini juga garnish silver, terus dibuat ada warna seperti ini, jadi menarik sekali. Terus di sini juga kita ada handrestnya tuh mantep ya, cukup oke lah buat tangan saya. Terus juga di sini buat naruh koin, terus di sini buat naruh barang atau majalah atau apapun bisa. Sini buat cup holder dan di sini audionya. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya kita buka aja. Nah, seperti ini. Karena sudah dibuka dari depan tadi. Kalau mau buka pakai kunci juga bisa. Nah, ini untuk tempat penyimpanannya kita masih ada tempat penyimpanan untuk di sini. Nah, terus kita lihat di bawah modelnya seperti ini, dia luas sekali ya, luas sekali. Nah, ini sebagai perbandingan saudara-saudara, kita taruh saja. Ya, seperti ini. Tapi ini tas kecil ya. Kalau tas besar lumayan sih. Kapasitasnya mungkin bisa 1, 2, 3, agak lebih dikit nggak apa-apa. Terus di sini kita ada toolkit, lumayan nih. Ada dongkrak segala. Terus di sini ada segitiga pengaman dan di sini ada tempat buat naruh bannya full size ya, seperti yang bisa kita lihat di sini full size. Oke. Kira-kira itu sih. Oh iya, ini jarak bibir bagasinya masih ini lumayan ya, masih bisa ditolerir. Ini bagasinya ruangannya juga udah cukup besar. Kira-kira itu sih. Ya, seperti ini mesinnya Suzuki Espresso, mesinnya K10B.
K10B itu sama dengan Karimun ya, dan semua orang udah pernah mengalami pakai Karimun. Modelnya oke, maksudnya mesinnya oke, terus juga irit, dia juga mudah perawatannya dan bandel juga. Karena tim kami kalau misalnya kita datang ke konsumen juga biasanya pakai Karimun, menjelajahi semua jalanan, nggak cuman di Jogja, Wonosobo, Banjarnegara, Gunung Kidul. Pokoknya tempat-tempat yang naik turun semua pakai Karimun oke, dan dia bandel sekali. Jadi mesin ini sudah tangguh, well built gitu ya. Nah, ini mesinnya seperti ini, dan dia juga di sini ada akinya model seperti ini, modulnya di sini, dan di sini adalah modul ABS gitu. Terus ini kita bisa lihat nih kap, mesinnya dicat warna body. Tapi kalau untuk tuasnya jangan kaget kalau tuasnya di sini nggak temuin tuas ya, karena tuasnya itu dilipat di sini, dilipat dengan rapi, dan ini pemegangnya di sini gitu ya. Terus sama ini untuk nomor geseknya dia di sini. Kalau untuk nomor rangka, kalau nomor mesin agak nyempil di bawah situ gitu ya. Kira-kira itu kalau soal mesin dari Suzuki Espresso ya. Kira-kira gitu teman-teman tentang Suzuki Espresso. Dari tampilan sudah meyakinkan sekali, dan modelnya juga oke, warnanya banyak, harganya juga murah. Dia di sekitaran 150-an aja, agak naik sedikit memang, tapi nggak banyak ya. Kalau untuk yang tipe kayak Matic gini 170, 150 sampai 170 gitu ya. Diskonnya juga menarik sekali. Ini harganya saya cantumkan dulu di bawah. Diskonnya menarik sekali karena diskonnya ada 5.500.000 ditambah dengan angpau. Angpaunya ada 2 untuk bulan ini ya, bulan Agustus ini, paket Merdeka. DP-nya sudah bisa dimulai dari 8 juta ya. DP-nya sudah bisa dimulai dari 8 juta. Jadi kalau misalnya pengen test drive, pengen nyoba, pengen mesen, pengen SPK, udah telepon aja 0895 1910 0991 dengan Yuda Suzuki gitu. Ini mobil yang sangat menarik sekali, monggo ditumbasi. Kuncinya seperti ini, mudah untuk digunakan segala kalangan, baik pria maupun wanita. Ganteng juga, potensi modifnya sangat tinggi, tinggi sekali. Oke, kira-kira itu aja dari Yuda Kusuma Autovlog. Silahkan komentar, coret-coret di bawah ini. Kalau ada yang punya Espresso, monggo kasih catatan buat saya. Siapa tahu bisa membangun ya untuk channel ini. Kira-kira itu aja dari Yuda Kusuma Autovlog. See ya, semoga kepengen.